Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Tahukah kalian bahwa salah satu material dinding yang sering digunakan adalah bata ringan? Lalu, apa itu bata ringan? Bata ringan adalah bata yang mempunyai berat lebih ringan dibandingkan dengan bata konvensional seperti bata merah, batako, dan lain sebagainya. Bata ringan mempunyai densitas sekitar 0,91 gram per cm kubik. Bata ringan mulai dikenal di Indonesia ketika didirikan PT Hebel Indonesia, sehingga orang banyak menyebut bata ringan itu Hebel, padahal Hebel itu adalah merek produk. Oke, kita lanjut. Tipe bata ringan ada dua, yaitu CLC dan AAC. Kita bahas perbedaannya. CLC atau Cellular Lightweight Concrete adalah bata ringan yang dibuat di industri rumahan. Proses pembuatan tidak menggunakan reaksi kimia. Adapun komposisi bahannya adalah semen, pasir, spektafoam, zat aditif, air, dan bahan pengganti lainnya. Spektafoam tersebut akan menciptakan rongga-rongga udara pada bata ringan. Rongga udara inilah yang menyebabkan bata menjadi lebih ringan. Kita beralih ke AAC atau Autoclave Aerated Concrete. Berbeda dengan CLC, AAC merupakan produk pabrikan. AAC menggunakan reaksi kimia untuk menciptakan gelembung udara. Proses kimia terjadi ketika pupuk aluminium mengembang. Analoginya adalah seperti adonan roti yang ditambahkan dengan ragi. AAC menggunakan pasir khusus, yaitu silika. Saat ini yang beredar di proyek kebanyakan adalah tipe AAC. Lanjut ke pembahasan inti. Seperti yang kita ketahui, bata ringan sering digunakan pada bangunan gedung bertingkat. Berat yang ringan memberi manfaat pada efisiensi struktur dan proses pelaksanaan. Adapun spesifikasi dari bata ringan adalah berat jenis kering 520 kg per kubik, berat jenis normal 650 kg per kubik, kuat tekan lebih dari 4 Newton per mm persegi atau setara dengan 4 MPa. Artinya apa? Artinya bata akan hancur ketika mendapatkan tekanan sebesar 4 MPa atau 4 megapascal. Konduktivitas termis sekitar 0,14 W per mk. Tebal spesinya yang digunakan 3 mm. Ketahanan terhadap api sekitar 4 jam. Bobot ringan namun kuat. Itu alasan kenapa digunakan pada bangunan gedung. Selain itu, bata ringan juga tidak tergantung cuaca ataupun iklim dalam memproduksi, karena menggunakan mesin modern, sehingga stok bata ringan pun selalu tersedia. Berbeda dengan bata merah, stok sangat tergantung alam dan cuaca. Lalu apa saja kelebihan dan kekurangan bata ringan? Beberapa kelebihannya adalah: 1. Memiliki bentuk yang presisi tinggi dan seragam dalam jumlah yang banyak. Kedua, tidak memerlukan siar yang banyak untuk perekat. Ketiga, pemasangannya lebih cepat sehingga menghemat biaya pelaksanaan. Keempat, lebih ringan sehingga memperkecil beban struktur. Kelima, kuat tekan tinggi. Keenam, pengangkutan ke lokasi proyek lebih mudah. Ketujuh, tidak menggunakan pasir untuk pekerjaan plesteran dan perekat sehingga area proyek lebih bersih. Kedelapan, lebih kedap suara. Kesembilan, tidak membutuhkan plesteran yang tebal. Oke, sedangkan untuk kekurangannya adalah: pertama, membutuhkan perekat khusus, yaitu dengan semen instan yang sudah tersedia banyak di pasar. Kedua, membutuhkan tenaga pemasang yang sudah berpengalaman
dalam memasang bata ringan. Ketiga, pada pekerjaan yang membutuhkan pemotongan bata, dapat menyisakan bata yang terbuang. Keempat, jika terkena air, proses pengeringannya cukup lama. Kelima, harga bata ringan lebih mahal dibandingkan dengan yang biasa. Keenam, hanya di toko besar atau distributor yang menyediakan. Ketujuh, pembeliannya harus dalam jumlah yang banyak. Kedelapan, harus menggunakan roskam bergerigi untuk menempelkan semen mortar. Kesembilan, bata ringan dengan kualitas rendah dapat menyebabkan air rembes sehingga bisa merusak cat. Berdasarkan uraian sebelumnya, maka Anda bisa gunakan untuk mengambil keputusan apakah tetap menggunakan bata ringan atau tidak. Tentu sesuaikan dengan budget yang Anda miliki. Dari penjelasan tadi, kita harus pandai dalam menggunakan material bangunan yang jelas sesuaikan dengan jenis bangunan. Oke, see you next time.